Good Talk, How to Get a Healthy Life. Dokter Hans, salah satu profesi saya itu wartawan. Jadi kerjaan wartawan itu kan cari berita, nulis gitu ya. Dan seringkali eh, tidurnya itu sebenarnya menurut saya sih kurang dok. Katanya kan tidur harus 8 jam. Kadang itu satu hari karena banyaknya aktivitas akhirnya tidur hanya 4 jam. Tapi memang saya bales dok. Itu balasnya di hari Sabtu. Sabtu memang off, tidur seharian. Nah tidur seharian. Nah pertanyaannya adalah, Bayar hutang. itu kan bayar hutang ya. Seperti yang kemarin tidurnya cuma 4 jam, 3 jam, kadang sampai pagi gitu ya. Apalagi tunggu deadline gitu ya. Nah pertanyaannya adalah, apakah itu sebenarnya sehat dok? Apakah memang itu diperbolehkan dok? Jadi bayar utang tidurnya sehingga ya ini kan cukup ya. Kan harusnya 8 jam sehari tapi ditebus di hari Sabtu ya. Tidur terus gitu baru nanti kerja lagi. Gimana dok? Ada orang juga shift malam ya. Iya shift Ya, malam. misalnya 1 minggu dia kerjanya lembur malam terus ya. Tapi ada orang memilih pekerjaan yang shift malam terus loh ya, berbulan-bulan. American Heart Association ya. Itu mengharuskan supaya jantung sehat itu harus tidur 7 jam. Itu bernyangkut juga untuk stroke. Jadi kalau kita tidur kurang dari 7 jam, tidur waktu 7 jam itu ternyata semacam detox daripada otak. Otak kita membuang racun. Jadi kalau tidur cukup, otak kita bangun pagi bersih. Toks itu racun limbah sepanjang hari kita bekerja, berpikir, itu banyak limbahnya. Bersih. Pagi seger. Tidak gampang marah, ya, tidak gampang emosi. Pekerjaan kita menjadi lancar. Orang kalau kurang tidur kan ngamuan ya. Ya, bisa marah, Ya. tidak bisa pikir, Betul suasana sekali, hati kacau ya. Ya. Ternyata tidur itu harus paling sedikit 7 jam. Dulu saya berpikir makin tua makin berkurang tidurnya. Ya, memang orang tua kan makin berkurang. Tapi ternyata sepertiga hidup kita harus dalam keadaan tidur. Tidur itu tidur nyenyak, tidur lelap tiap malam. Jadi tidak bisa, oh ini kurang, lalu kita tempui. Ternyata dalam ilmu tidur tidak ada istilah bayar hutang. Harus malam hari tidur. Baik. Ya, kita rasanya cukup nanti dengan bayar hutang. Ternyata metabolisme kita kacau. Waktu kita tidurnya cukup, metabolisme bekerja dengan baik. Pemulihan, restorasi, recovery-nya menjadi bagus. Kalau kurang tidur bukannya otak, kacau juga. Malam kalau tidak tidur, apa yang terjadi? Mengudap. Iya makan. Perut kita buncit, insulin resisten. Penyakit datang. Jadi penting sekali tidur. Ya, supaya tidur lelap, malam hari, 3 jam sebelum tidur, jangan makan, jangan olahraga. 3 jam sebelum tidur, jangan main handphone, jangan lihat TV. Ya. Tapi ciptakan suasana tidur yang bagus, yaitu dinginkan mungkin suasana kamar, ya, gelapkan lampu, dan saya anjurkan sekali, ayo kita baca. Ya, lampu kecil baca. Tapi jangan baca lewat handphone. Karena e-book itu sinar itu mengganggu mata, mengganggu otak, bahkan mengganggu otot. Ketiduran tapi terbangun lagi. Jadi usahakan bangun pagi jemur matahari, kemudian jangan ngopi sore sampai malam hari. Ciptakan suasana tidur bagus. Jangan main balas dendam atau bayar hutang. Tidak bisa. Jadi usahakan. Kalau kita kerja terus larut malam, tiap malam, shift malam. Itu sebetulnya dalam peraturan undang-undang kerja juga tidak diperbolehkan orang shift malam terus-terusan. Ya usahakan Anda atur, ya ini kerjanya harus ada deadline sebagai ya 1 hari itu, tapi segera sesudah itu cepat tidur. Malam hari tidur, usahakan 7 jam. Jadi perlu untuk kesehatan kita. Iya, jadi tantangan buat saya juga dok. Saya harus mengubah pola tidur saya lebih baik. Dan mungkin rekan-rekan jurnalis yang lain yang juga menyaksikan tips ini, silakan share ke teman-teman jurnalis yang lain supaya hidup kita jadi lebih sehat. Jangan kerja terus, kejar deadline, tapi kemudian nanti di waktunya, waktu tua mungkin gitu ya. Kemudian kita Penyakit baru lagi, kemudian penyakit keluar dan akhirnya kita menjadi susah gitu ya. Jadi tetap sehat, tetap
jaga kualitas tidur kita, tidur yang cukup. Terima kasih Dokter Hans.